Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bali Denata Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mau berbagi buat teman-teman. Di sini ada sebuah TV LED merek Polytron. Dan dengan keluhan di saat dihidupkan layarnya hanya hidup sebentar, terus layarnya gelap. Dan sebenarnya permasalahan yang sama sebenarnya pernah saya bahas di sebuah video saya. Cuman di video saya sebelumnya itu saya kurang tahu kenapa sih, lucu juga sih video itu, kurang banyak orang yang nonton video itu. Cuman kenapa saya mengangkat judul yang sama lagi dengan problem yang sama, karena dikarenakan TV ini berbeda dengan TV yang saya bahas di video saya yang ini. Dan kalau memang teman-teman nanti butuh referensi dengan permasalahan yang sama seperti yang saya akan perbaiki pada saat ini, silakan tonton video saya sebelumnya. Saya akan memberikan linknya di deskripsi. Dan TV yang saya perbaiki hari ini dengan TV yang sebelumnya yang saya buat di video itu berbeda tipe tapi merek yang sama. Dan karena berbeda tipe, makanya saya yakin dan percaya dalam cara penanganan penyelesaian permasalahannya, TV ini akan pasti berbeda. Jadi makanya saya mau berbagi buat teman-teman dalam video kali ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita akan bongkar TV ini, terlebih dahulu kita akan tes TV-nya. Jadi sekarang kita akan tes terlebih dahulu TV-nya sebelum kita akan bongkar. Oke. Nah, saya kurang tahu di mana lampunya di sini. Nah, sekali lagi saya akan coba ya. Belum nampak tadi ya. Saya akan coba sekali lagi. Ini masalahnya teman-teman. Nah, seperti itu saja. Jadi sekarang kita akan bongkar TV-nya. Nah, oke teman-teman, jadi posisi TV-nya di sini dalam keadaan baru ya. Jadi segelnya belum pernah dibuka. Kata pemilik sih kurang dari 1 tahun, tapi saya entah kenapa nggak dikasih di garansi. Mungkin karena ya saya kurang tahu apa alasannya. Dan sekarang kita akan bongkar. Nah oke teman-teman, jadi di TV ini mainboard sama power supply-nya itu tidak satu. Lain di video saya sebelumnya, di video atau di judul yang sama, maksudnya di permasalahan yang sama itu TV-nya itu mainboard sama power supply itu satu. Jadi makanya saya bilang dari awal bahwa cara penyelesaian kali ini akan berbeda. Jadi kalau teman-teman menemukan permasalahan seperti ini, Anda jangan lari ke mainboard dulu, tapi lari ke bagian power supply, karena biasanya itu bermasalah itu di bagian tegangan yang masuk ke backlight. Jadi kita akan sekarang ukur tegangan yang masuk ke backlight. Kita akan coba ukur berapa yang masuk di bagian backlightnya. Oke teman-teman, kita akan coba cek tegangannya yang masuk ke bagian backlight di sini. Kita masukkan.
Nah, lucunya kok lampu indikator ini nggak hidup ya. Lucunya sih bagian itu. Nah, jadi terukur di sini hanya sekitar, coba sekali lagi ya. Oke. Pas sebelum start hanya terukur 12 volt. Setelah kita akan start, ya hanya masuk sekitar 16 volt. Seharusnya lebih tinggi dari itu, mungkin sekitar 24 volt ya. Dan itu yang membuat TV ini hanya hidup sebentar. Tapi lucunya juga TV ini lampu indikatornya nggak hidup. Saya kurang tahu di mana posisi yang salah juga di situ. Dan kita akan coba bongkar dulu di bagian power supply ini. Kita akan cari tahu di mana yang masalahnya. Nah, di sini harusnya masuk tegangan di sini berapa volt. Sekarang kita akan tes dulu. Kita pasang AC-nya, jalur AC-nya. Sini ada positifnya, dan setelah saya urut jalurnya, oke. Setelah saya urut jalurnya, disinilah sumber dari tegangan yang masuk ke bagian backlight, terus diumpannya ke sebuah elko, 2 buah elko, ukurnya 50-100 volt ya. Sekarang kita akan coba dulu ukur, mana tahu yang bagian di sini ada yang lemahnya. Kita akan cek dulu. Oke. Kita akan cukup berhati-hati teman-teman, karena ini bagian jalur AC. Nah, di sini ada groundnya. Kita akan ukur. Terukur hanya 12 volt. Wow, kecil banget. Hanya terukur 12 volt. Nah, oke teman-teman, kita akan coba bongkar dulu bagian dioda ini. Kita akan coba lihat dan search di Google, nanti database-nya ini yang bagian dioda ini. Oke, jadi diodanya saya sudah bongkar. Sekarang saya akan cek ya. Tidak ada masalah sih. Tidak ada short sama sekali. Tapi kenapa tegangannya bermasalah? Oke teman-teman, jadi setelah saya cari, saya nggak punya yang sama ya, yang sama dengan tipe ini. Dan
Karena saya juga merasa belum rusak dioda ini, nggak ada short. Saya akan coba mengganti saja dulu di bagian ini, bagian elko ini. Hanya saja saya nggak punya ukuran yang sama. Ukurannya di sini 50-100 volt. Oh, nggak nampak ya. Nah, 50 volt 100 mikro. Nanti saya akan coba ganti menggunakan 63 volt 100 mikro. Kita coba aja dulu. Nanti kalau memang ada masalah nanti kita akan coba ganti. Oke ya, kita akan pasang kembali ini dan kita akan coba ganti yang dua ini. Nah, oke teman-teman, jadi saya sudah mengganti dua elko ini, ternyata nggak ngaruh juga. Sekarang saya akan coba buka backlightnya. Kemungkinan mungkin ada yang backlight yang mulai rusak, makanya ia akan mengakibatkan seperti itu. Jadi saya akan membongkar backlightnya. Nah oke teman-teman, setelah saya bongkar backlightnya pun, lampu backlightnya pun dalam keadaan bagus semua. Dan agak saya membingungkan masalah ini. Ini saya sudah pindahkan ke bawah. Ini backlightnya dalam keadaan bagus, tidak ada masalah. Dan kali ini untuk mempermudah saya akan coba memasang alat untuk membangkitkan tegangannya menggunakan, saya rombak, saya modif ya, menggunakan step up. Mungkin teman-teman tahu alat ini sering digunakan oleh teknisi juga. Nanti saya cara pasangnya dari bawah. Mudah-mudahan berhasil. Nanti saya akan cara pasangnya di sini. Nah, nah, kan di sini ada bagian positifnya. Di sini saya akan cut terus bagian positif ini yang 12 volt ini, yang keluar 12 volt tadi, saya akan masukkan ke bagian in dari step up ini. Setelah itu saya keluarkan dan saya akan pasang kembali di sini. Tapi sebelumnya saya akan potong dulu jalurnya. Mungkin seperti itu cara pemasangannya. Mudah-mudahan berhasil dan sekarang kita akan melaksanakannya. Oke teman-teman, jadi saya sudah pasang alatnya. Ini saya sudah setting ke angka tegangan 18 volt ya. Enggak, 18 volt, di bawah 18 volt, 17 volt tadi. Karena biar awet, karena ini sistem yang mereka gunakan menggunakan paralel. Jadi ini 6 buah. Jadi 6 kali 3 karena satu LED itu 3 volt. Jadi 6 kali 3 18. Dan harusnya 18 tapi saya kurangin di 17 biar awet lampu LED-nya. Dan saya nggak tahu apakah berhasil ini, tapi kita akan coba dulu menggunakan tanpa menggunakan layar. Hanya saja nanti kekurangannya di sini pas kita hidupkan walaupun standby, layarnya akan tetap hidup karena tidak diatur oleh gimana ya, apa ya namanya itu ya. Yang penting akan tetap hidup. Harusnya kalau standby akan layarnya akan mati, gelap. Tapi kalau karena kita sudah modif seperti ini akan tetap hidup. Namun sebenarnya kalau ada yang bagian step up yang lebih bagus dari sini, ada sebuah tempat di situ bisa dia mengikuti jalur dari mesin. Di saat ia diperintah untuk mati maka akan mati. Cuman di sini karena ini yang biasa maka hasilnya akan seperti itu. Kita akan coba, mungkin teman-teman bisa mengerti yang saya sampaikan nanti. Nah, jadi LED-nya hidup. Ini dalam keadaan standby. Tapi kalau kita akan buat start, nah, akan bercahaya lebih terang sedikit dan tetap hidup. Dan ya, namanya juga akan seperti ini. Walaupun kita akan standby, lampu LED-nya akan tetap hidup. Jadi mungkin itu adalah salah satu kekurangannya, dan mudah-mudahan pemiliknya bisa terima dengan keadaan seperti ini. Karena hanya ini yang bisa saya lakukan ya.
Oke teman-teman, sekarang kita akan pasang layarnya, mudah-mudahan berhasil. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah pasang layarnya. Sekarang kita akan tes TV-nya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Oke, nah backlightnya sudah hidup. Nah ini yang saya maksudkan tadi, layarnya akan tetap agak kayak seperti hidup karena memang backlightnya sudah hidup. Sekarang kita akan start TV-nya. Apakah sudah mantap ya? Nah, sudah bagus. Sekarang nggak mati lagi. Nah, oke teman-teman, jadi demikian saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau memang teman-teman ragu dalam hal memodif seperti yang saya lakukan, jangan lakukan. Anda bisa tanya-tanya terlebih dahulu di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan salam teknisi dari Polonias, salam solder panas, Yahobu.